Halo people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, yang akan pimpin kami agar kami mengerti pelajaran yang akan Hamba-Mu sampaikan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pelajaran kita untuk sepanjang 1 tahun ini punya tema besar yaitu iman. Kita sudah belajar tentang hidup beriman, kita juga sudah belajar tentang hidup berpengharapan, dan sekarang kita akan belajar untuk memilih untuk tidak berputus asa. Ya, judulnya adalah memilih untuk tidak berputus asa. Ya, catat ya. Dan ayat yang akan kita pelajari punya 2 ayat inti, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Oke, kita mulai dengan kata putus asa. Putus asa artinya adalah putus harapan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia putus asa, berarti dia adalah putus harapan. Oke. Dalam kehidupan ini, para ahli mengatakan bahwa ketika orang sedang menemukan masalah, ketika dia mendapatkan masalah, maka dia punya 2 cara untuk menghadapinya. Ya. Yang pertama adalah fight, yang kedua adalah flight. Fight artinya adalah bertarung, berarti dia akan hadapi masalah itu supaya dia selesaikan, entah itu menang ataupun kalah. Ya, artinya masalah itu beres ataupun malah dia tidak bisa hadapi. Lalu yang kedua adalah flight, yaitu kabur atau lari ya. Nah, itulah bagaimana cara orang menghadapi atau melakukan sesuatu ketika mendapatkan masalah. Ya. Dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang ketika dia putus asa, ketika dia menghadapi masalah, dia putus asa dan akhirnya tidak jarang yang bunuh diri. Ya, seperti seorang yang bernama Herianto dari kelas 8 di tahun 2003 ya. Tahun 2003 dia kelas 8, terus dia menghadapi suatu masalah di mana ibunya tidak bisa membayar 2.500 untuk kegiatan ekskul. Jadi saat itu dia ikut ekskul tapi mamanya tidak bisa bayar 2.500 rupiah. Tahun itu memang 2.500 sudah besar ya. Jadi karena tidak sanggup maka dia putuskan untuk bunuh diri. Untungnya dia tidak jadi, ya, dia diselamatkan dan akhirnya dia tidak mati. Dia akhirnya mengalami gangguan mental ketika dia menghadapi masalah itu. Nah, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, tidak jarang hal ini terjadi ya. Kadang menghadapi masalah percintaan seperti misalnya diputusin ya. Ada juga yang ketika dia ditolak oleh orang yang dia suka ya. Dan kalau tidak salah sering sekali kasus-kasus itu terjadi di Korea, di negeri Hong Kong gitu ya. Mereka justru adalah artis-artis yang kaya. Kalian kalau coba-coba dengar-dengar berita atau mungkin infotainment, maka akan dapatkan artis-artis yang sudah punya banyak uang, mereka memilih bunuh diri. Ya, ketika itu mereka punya masalah yang berbeda-beda ya. Dan salah satunya juga mungkin karena tidak punya teman. Dia putus asa, dia rasa dia tidak bisa cerita sama siapapun, dia putus asa dan akhirnya dia pilih untuk bunuh diri. Ya tidak jarang yang seperti itu terjadi karena menghadapi masalah dan putus asa. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang menghadapi masalah atau menghadapi kekhawatiran dalam kehidupan ini? Coba kita lihat ayat yang sudah saya sampaikan, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Dan buka Alkitab kita sama-sama. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 34 ya. Karena itu, ya judulnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir pada pakaian? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan bahwa umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan di dalam kehidupan ini janganlah sampai khawatir. Ya. Dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Yesus adalah kekhawatiran yang umum. Artinya kalau umum semua orang alamin. Tentang makanan, tentang pakaian, ya, tentang apa lagi, ya, tentang minuman, ya. Apapun itu, intinya adalah kebutuhan secara ekonomi, ya. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, ketika seseorang tidak makan, ya, mungkin yang dipikirkan bukan hanya tentang bagaimana mencari makan, tetapi dari mana dia dapatkan uang, ya. Ya, bagaimana caranya dapat uang untuk membeli makanan. Dan itulah yang dipikirkan oleh semua orang tua, ya. Semua orang tua memikirkan bagaimana caranya dia bisa mencukupi kebutuhan istrinya dan anaknya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya, di sini kita melihat bahwa seringkali orang pun berupaya semaksimal mungkin supaya dia dapat mendapatkan uang. Ya. Sehingga tidak jarang ada orang yang melakukan cara yang salah untuk mendapatkan uang. Karena dia khawatir bagaimana anaknya bisa makan. Ya. Sehingga tidak jarang ada orang yang memilih untuk mungkin mencuri, ya, mencuri milik orang lain supaya dia bisa makan, atau mengambil hak orang lain, ya, merampok supaya bisa makan. Ya, tapi tentunya itu adalah cara yang terlalu berlebihan untuk mendapatkan uang. Ya. Nah, di samping itu juga ada pakaian. Ya, pakaian itu bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang apa yang dilihat oleh orang lain. Kita terlalu khawatir dengan apa yang dilihat orang lain, sehingga banyak orang yang berpenampilan pura-pura. Kita terlalu khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang kita, sehingga kita penuh dengan kepalsuan. Ya, sehingga banyak orang yang karena dia khawatir, aku takut dipikir orang susah, aku dipikir tidak gaul, jadi dia mungkin mencuri, lalu dia buat penampilan sebagus mungkin, ya, padahal dia tidak punya uang untuk membeli itu. Ya, orang terlalu khawatir tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, tentang penampilannya, tentang makannya, tentang mencari uang, dan semua hal-hal duniawi. Manusia seringkali khawatir. Tetapi Yesus sampaikan ilustrasi tentang burung, tentang bunga bakung, ya, bahwa burung tidak pernah dia bertani, tapi dia
menuai. Dia tidak pernah menanam tapi dia menuai. Ya. Sedangkan bunga bakung dia tidak pernah berdandan, dia tidak pernah beli bajunya, tapi dia selalu lebih bagus daripada bajunya Salomo. Ya, artinya Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya supaya kita bisa berjalan dengan baik ketika menjalani kehidupan ini. Ya. Seringkali orang terlalu khawatir tentang apa sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Makanya Yesus sampaikan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Percuma kita punya makanan banyak, tapi kita tidak hidup. Ya kan, percuma. Ya, artinya ketika kita melakukan hal yang jahat, mungkin merampok, ya, akhirnya mati, mungkin punya uang habis itu. Tapi kalau mati ya percuma uang itu kan. Ya, hidup lebih penting daripada makanan. Lalu disampaikan juga bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian. Banyak orang yang tidak mensyukuri bagaimana dia diberikan baju oleh orang tuanya. Padahal dia harusnya bersyukur bahwa dia masih bisa memakai pakaian. Ya. Lalu disampaikan juga bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran yang kita miliki itu tidak akan merubah apapun. Kita tidak akan menyelesaikan masalah karena kita khawatir. Ya, artinya percuma kita khawatir. Ya, karena tidak akan merubah apapun. Dan diakhiri dengan sebuah kalimat yang Yesus sampaikan di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang yang lebih memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang dia rasa memenuhi kebutuhannya, padahal belum tentu dia butuh. Ya. Padahal belum tentu itu yang terbaik buat dia. Banyak orang yang lebih memilih mencari uang daripada mencari Tuhan. Ya. Memilih mencari uang daripada mencari Tuhan. Sehingga kehidupannya apa bahagia? Tidak. Dia memang banyak uang, tapi dia tidak bisa bahagia. Karena kebahagiaan hanya dari Tuhan. Ya. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan uang, tapi dia tidak bahagia. Ya. Banyak orang yang meninggalkan gereja supaya dia bisa mengikut Tuhan. Ya. Harusnya dalam sehari mungkin kerja hanya 8 jam. Ya, pulang kerja harusnya pulang langsung dan bertemu dengan keluarga, beribadah, tapi tidak ada satu waktu pun yang dipakai untuk berdoa. Banyak orang juga, ya tidak hanya uang, banyak beliau belajar, tapi dia lupa memulai dan mengakhiri dengan berdoa, melupakan Tuhan. Memilih banyak belajar, tapi melupakan Tuhan. Dan ini juga percuma. Nah, itulah sebabnya ketika kita sekolah, ya, kita awali dengan berdoa, kita awali dengan renungan pagi. Itu penting ya. Harus mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, seringkali orang mengutamakan harta duniawi dibandingkan dengan Tuhan. Padahal kalau sudah kita berpegang kepada Tuhan, karena semua yang ada di dunia ini milik Tuhan, maka semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Ya. Buruknya adalah bahwa ketika kita sudah bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin supaya kita pintar, supaya kita kaya, tapi tidak berhasil. Sudah tidak berhasil, tidak bahagia, tidak masuk surga lagi. Jadi lebih baiklah kita lebih dahulu mencari Tuhan, baru hal-hal lain itu yang menjadi belakangan. Ya. Karena Tuhan yang akan menambahkan. Ya. Satu pengalaman yang dialami oleh seorang anak, ya, dia bernama Sari, dia juga kelas 8. Di waktu itu dia rasa bahwa dia butuh HP. Dia butuh HP dan orang tuanya sebenarnya tidak mampu untuk beli HP. Karena HP itu pasti mahal ya. Dia mau punya HP yang harga 2 juta. Tapi sebenarnya orang tuanya tidak mampu. Tapi karena orang tuanya sayang kepada dia dan dia adalah anak yang pintar, maka
orang tuanya kasih HP. Ya, kerja sekeras mungkin, banting tulang, ya, coba cari pinjaman. Akhirnya terkumpulan 2 juta untuk beli HP. Kasih HP itu, lalu dia datang ke sekolah, dia tunjukin ke teman-temannya bahwa dia punya HP baru. Ketika dia tunjukin HP-nya, temannya pasti penasaran dan pinjam. Temannya pinjam, lalu ketika guru datang, ya kan kalau HP harus dikumpul ya, ketika di sekolah, dia ambil HP itu dari temannya, lalu dia coba masukkan kantong, tapi ternyata meleset, jatuh, pecah, rusak. Ya. Dan akhirnya dia menangis. Ya. HP-nya disita dan dia baru sadar bahwa segala sesuatu yang diinginkan olehnya belum tentu itu yang terbaik kepadanya. Ya. Dia ingin punya HP, belum tentu HP itu kebutuhan dia. Ya, tapi kalau di masa pandemi ini mungkin HP kebutuhan kalian ya. Tapi jangan maksa juga kalau tidak bisa diberikan oleh orang tua. Ya. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang terlalu ngotot kita inginkan, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Siapa tahu justru itu menjauhkan kita dari Tuhan. Siapa tahu itu malah membuat kita semakin menderita. Oleh karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita miliki mungkin wajar, tetapi jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan. Peganglah kepada Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan kita akan melihat ya, ayat berikutnya dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap orang yang memiliki kesengsaraan, masalah dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, itu akan menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan itu berarti orang itu akan jadi rajin, jadi giat, dan dia akan tahan uji. Dan ketika dia sudah tahan uji, dia punya pengharapan. Ya, ketika kita merasa menderita dalam kehidupan ini, jangan pikir bahwa Tuhan jauh daripada kita. Jangan pikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita harus justru semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami adalah pelajaran-pelajaran yang begitu berharga buat kita. Kalau kehidupan kita biasa-biasa saja, tidak pernah mengalami masalah, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak ada rasa butuh kepada Tuhan. Tapi kalau kita susah, kita menderita, maka kita butuh pertolongan. Dan pertolongan satu-satunya yang benar adalah berasal dari Tuhan. Jadi saya harap kalian mengerti ya, bahwa seringkali orang menderita dalam kehidupannya, dibiarkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi supaya Tuhan mengajari kita untuk lebih tekun, lebih giat untuk bertemu atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, mungkin ilustrasi yang bisa dipakai itu begini. Jadi kalau dalam kehidupan kita, jangan pernah kita beranggapan bahwa main kotor itu ya seperti kena lumpur ya, atau main pasir itu adalah suatu masalah. Nah, jadi ditemukan oleh ilmuwan bahwa ketika seorang anak dibiasakan bermain pasir atau lumpur, maka dia akan muncul imunitas dari dalam tubuhnya, sehingga ketika dia menghadapi virus-virus atau bakteri-bakteri yang lain, dia sudah biasa karena imunnya keluar, ya, imunnya keluar sehingga dia sanggup untuk menghadapi itu. Atau ini, ya, berdasarkan penelitian mungkin agak jorok ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan imun adalah dengan mengupil. Yang memang agak jorok, cuman ya
Itu terjadi karena ketika kita menghadapi sesuatu yang kotor, maka imun kita keluar. Kalau imun kita keluar, maka ketika kita menghadapi bakteri-bakteri yang lain, sudah tahan uji, tahan menghadapi itu. Sehingga dengan demikian, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, kekhawatiran kita seharusnya membuat kita mencari Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa karena penderitaan yang kita alami. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Memilih untuk bunuh diri adalah tentunya hal yang sangat jahat, adalah hal yang salah. Bahkan sesulit apa kehidupan kita tetap punya Tuhan yang akan selalu menolong kita. Nah, sekarang tugasnya bagi kamu adalah catat semua ayat-ayat dan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dan coba kamu kerjakan 5 hal, ya, kamu bisa bentuk dalam tabel, ya. 5 hal yang menyebabkan kamu putus asa. Lalu bagaimana kamu menghadapinya? Apa yang kamu lakukan? Ya, lalu berhasil atau tidak? Jadi di baris yang paling kiri, ya, penyebab putus asa. Yang tengah adalah hal yang dilakukan saat putus asa. Lalu yang paling terakhir adalah berhasil atau tidak mengatasi putus asa itu, ya. Dan kalian setelah mencatat pelajaran kita hari ini dan setelah mengerjakan tugas yang saya sampaikan, foto lalu kirimkan ke Google Classroom supaya itu menjadi nilai kalian. Itulah pelajaran kita, semoga kalian mengerti, dan kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Kami meminta kuasa-Mu agar membuat kami mengerti pelajaran kami dengarkan dan kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.